So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kedengaran ya suaranya ya? Jelas, Pak. Jelas, iya, oke. Eh, Sambil kita buka Alkitab dari 1 Korintus 2 ayat 9 dan Filipi 4 ayat 15 sampai 20, eh, saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Horas Yahaan, eh, tulang Sitorus, dan saya panggil Kapingkan, tapi sama Sitorus aku panggil tulang. Terima kasih atas undangannya dan kepercayaannya. Saya dulu wakil dari Andi Panggabean, sekarang wakil dari adiknya, Pendeta Renaldo Panggabean. Saya melayani di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Istri satu, anak dua. Saya pikir itu perkenalan kita hari ini. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 2 ayat 9, kemudian Filipi 4 ayat 15 sampai dengan 20. Saya baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian Filipi 4 ayat 15 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat terakhir. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah firman Tuhan buat kita pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih setiap kita yang jadi pelaku firman Tuhan. Jadi, saya mau jemaat PDPK, Persekutuan Doa Profesional Kebayoran, jadi jemaat yang berbahagia. Karena kalau kita jadi pembaca firman Tuhan, itu setengahnya, bahagianya masih setengah, tapi belajar jadi pelaku firman Tuhan, maka bahagianya akan pol. Saya percaya ya, jemaat PDPK yang ada di tempat ini, sebenarnya saya nggak enak loh. Saya dulu masih junior, abang-abangku di sini, bapak-bapakku di sini sudah lama jadi pelayan Tuhan. Saya tahu tulang saya tulang saya Sitorus ini eh, sudah lama kenal, ternyata jadi sintua di gereja kakak dan abangku. Ya, jadi saya sedikit dengar dari kakak abang saya punya rohani yang cukup baik. Ya, jadi saya harus saya harus pastikan. Jadi saya yakin kita dari pagi sudah baca firman Tuhan. No activity, no word. Tidak ada kegiatan tanpa firman Tuhan. Saya yakinkan itu. Kenapa kita berbahagia dengan firman, karena membaca firman Tuhan? Ya, bisa kita bayangkan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Gitu ya. Tidak ada yang tidak terjadi karena firman. Nah, karena basicnya adalah firman, maka basic itulah yang menjadi uh, basic kita untuk melakukan sesuatu dengan tuntunan firman Tuhan. Saya percaya, mungkin awalnya tidak enak, baca firman apa sih gitu loh. Tapi buktikan, dalam berapa lama ketika kita setia membaca firman Tuhan, saya percaya kita jadi orang yang punya paradigma yang berbeda dari sebelumnya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saat kita membaca 1 Korintus 2 ayat 9 ini,
pasti orang pasti senang mendengarnya karena ada hal yang menakjubkan. Sudah menakjubkan, sifatnya mengejutkan pula atau sifatnya surprise. Sampai ayat ini ada lagunya, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Tapi ada tapinya. Tapi hal-hal menakjubkan, hal-hal yang surprise tadi itu tidaklah dimaksudkan berbicara tentang hal-hal material yang selama ini eh, kita dengar, yang selama ini kita dengung-dengungkan. Misalnya begini, kita butuh motor yang cc-nya hanya mungkin 150. Ternyata kita dapat motor yang 250. Atau kita hanya butuh uang 1 juta, ternyata dapatnya lebih dari 1 juta. Atau mungkin kita belum punya gedung gereja, Tuhan cukupkan dan nyatakan gedung gereja. Atau apalagi, atau eh, tentang kesembuhan, sudah divonis dokter karena penyakit yang tidak disembuhkan, ternyata sembuh. Nah, ayat ini tidak berbicara tentang semua itu. Karena semua itu sudah pernah ada, bahkan masing-masing saya dan Bapak Ibu tidak hanya saksikan, tapi alami. Nah, karena semua yang bersifat materi itu Bapak Ibu bisa kita bayangkan. Nah, kalau begitu pertanyaannya begini. Kalau itu bukan tentang hal-hal yang material, lalu tentang apa? Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab fisik, bukan Alkitab handphone. Di tangan saya ada Alkitab fisik. Coba kita lihat di bawah dari 1 Korintus 2 ayat 9 itu ada kutipan dari Yesaya pasal yang ke-64 ayat 4. Bapak Ibu bisa lihat Alkitab fisiknya. Di bawah itu ada kutipan 2 ayat 9.2, ada Yesaya 64 ayat ke-4. Saya baca. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Maaf. Ya, saya baca sekali lagi. Yesaya 64 ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu, Yesaya bernubuat ratusan tahun yang lalu tentang sesuatu yang belum pernah dilihat mata, tentang sesuatu yang belum pernah didengar telinga, tentang sesuatu yang belum pernah timbul di dalam hati. Coba kita kritis. Kira-kira apa ya yang belum pernah dilihat mata? Apa ya yang belum pernah didengar oleh telinga? Apa ya yang belum pernah timbul di dalam hati? Kalau kita terjemahkan ke dalam masa kini, kira-kira apa yang belum pernah dilihat oleh orang Israel pada saat itu? Rumah impiankah? Oh, mereka pasti punya rumah. Sakit jadi sembuhkah? Sebelumnya sudah banyak yang sakit. Miskin jadi kaya. Terus pertanyaan begini. Jadi semua itu kalau sudah terjadi, terus apa dong yang belum terjadi itu? Bahkan ayat pernyataan itu dikokohkan, dikuatkan oleh pengkhotbah. Dikatakan pengkhotbah begini, pengkhotbah 3 ayat 15. Kalau nggak salah kalimatnya begini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang sudah lama ada, Allah mencari yang sudah berlalu. Kira-kira ayatnya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua yang kita pikirkan saat ini, semua yang kita timbul di dalam hati, itu semuanya hanya pengulangan saja. Sekali lagi pertanyaannya, kalau begitu, apa maksud dari ayat tersebut? Kemana kira-kira tujuan dari ayat 1 Korintus 2 ayat 9? Apa yang dibicarakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9? Bagian apa kira-kira? Bapak Ibu, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau begitu, apa yang belum pernah dilihat oleh mata tersebut, apa yang belum pernah didengar oleh mata tersebut, apa yang belum pernah timbul di hati tersebut, artinya sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang sama sekali nggak pernah nyantol di pikiran kita. Kalau AI atau apa namanya artificial intelligence itu kan hasil dari otak manusia, betul ya? Ya, jadi bukan sesuatu yang tidak pernah timbul gitu loh. Kira-kira apa yang bangsa Israel saat itu belum alami? Bapak Ibu coba kita pikirkan. Apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel saat itu? Saya pikir
semua bangsa yang ada pada saat itu belum pernah alami. Coba kita flashback ke belakang. Pada saat Yesus membuat 10 tulah, itu 10 mujizat. Hanya orang Mesir yang melihat, tapi bangsa lain belum melihat. Lalu apalagi Bapak Ibu? Saat Tuhan membelah laut Teberau melalui Musa, bangsa lain belum melihat, tapi orang Israel belum melihat. Apalagi peristiwa besar yang orang Israel sudah lihat, tapi bangsa lain belum melihat. Apalagi? Yaitu mana Bapak Ibu. Mana belum pernah dilihat oleh bangsa lain, tapi orang Israel sudah melihat. Kalau begitu, siapa? Apa yang dimasukkan dari 1 Korintus 2 ayat 9 ini? Yaitu peristiwa ketika Allah menjadi manusia. Sekali lagi, peristiwa ketika Allah menjadi manusia. Apa yang dibuatkan oleh Yesaya itu digenapkan di dalam perjanjian baru, di mana Allah menjadi manusia. Allah menjadi sumber penyedia. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, Bapak Ibu besok akan diberkati. Bapak Ibu kamu butuh 1 juta, Tuhan akan siapkan 2 juta. Enggak, itu ada di pikiran kita. Jika saat ini kita berpikir belum punya rumah yang ideal, lalu kita punya rumah yang ideal, mungkin rumah yang kita lihat itu jauh, rumah orang mungkin jauh lebih bagus. Mobil orang mungkin jauh lebih bagus. Jadi yang dimasukkan dari 1 Korintus 2 ayat 9 yaitu di mana Allah menjadi manusia. Nah, karena peristiwa Allah menjadi manusia inilah harus jadi poin penting bagi kita orang Kristen. Harus jadi poin yang unggul bagi kekristenan. Karena betapa amat sangat luar biasanya peristiwa Allah menjadi manusia. Itu dibuktikan dari ayat 2, dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tidak ada dari penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lalu masuk ke bacaan kita tadi itu. Nah, karena ini berbicara tentang Tuhan menjadi manusia, karena ini berbicara tentang Allah menjadi manusia, justru apa yang selama ini kita pikirkan lebih daripada apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Coba Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Kita nggak pernah memikirkan mobil yang datang. Kita tidak pernah memikirkan rumah-rumah bagus, rumah yang datang. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bagus daripada kita tidak pernah memikirkan Allah datang ke dunia ini. Lalu ternyata Allah datang ke dunia ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih Allah datang ke dunia ini atau rumah, mobil, pekerjaan, dan lain sebagainya, kendaraan apapun, mau pilih yang mana? Nah, disinilah letak keunggulan kita sebagai orang percaya, bahwa kita punya sumber daya, kita punya sumber jawaban, kita punya sumber segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Sekaligus Bapak Ibu sudah terkasih, sekaligus ini jadi jawaban dari doa kita, di mana Allah sebagai pemberi, di mana Allah sebagai sumber penyedia, di mana Allah sebagai Allah yang mencukupkan. Nah, kalau kita baca di dalam bahasa Inggris ayat yang kan Alkitab ini kutipan dari Allah penyedia ini diambil dari Kejadian 22 ayat yang ke-14 ya Bapak Ibu. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya baca ya. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Sebentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris atau King James, saya baca buat kita ya. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi bahasa Inggrisnya Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 9 itu tidak berbicara tentang apa yang selama ini kita pikirkan. Kalau kita berbicara tentang apa yang selama ini kita pikirkan, berarti kita sedang mendowngrade, artinya menurunkan makna Alkitab
menurunkan kualitas dari berita sebenarnya itu. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, yang menerjemahkan 1 Korintus 2 ayat 9 ini berbicara tentang hal-hal bendawi. Ini namanya eisegese. Eisegese. Eisegese itu adalah upaya memasukkan isi pikiran kita atau upaya memasukkan arti yang asing ke dalam otak kita. Maaf, saya ulangi. Upaya memasukkan arti asing atau memasukkan isi otak kita kepada Alkitab. Sehingga ada kecenderungan kita jadi salah tafsir. Harusnya eksegese. Eksegese itu adalah mengarahkan keluar. Apa pesan Alkitab? Lalu kita masukkan ke otak kita. Lalu kita lakukan. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu. Lewat peristiwa Allah menjadi manusia. Ini menandakan kehadiran Allah atau keterlibatan Allah dalam kehidupan kita itu full. Karena apa? Karena Allah itu ada bersama dengan kita. Ia ada di dalam kita, ia bersama dengan kita, Allah yang Immanuel. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kita senang dong punya Allah yang hadir, tidak hanya hadir, tapi kita senang dong punya Allah yang selalu memberikan kejutan. Saya kalau tanya, siapa di antara kita yang, nggak usah flashback 3-4 tahun ke belakang. Siapa di antara kita yang akhir-akhir ini menerima surprise dari Tuhan? Saya nggak tahu, ada nggak kira-kira yang surprise-nya itu luar biasa ya. Kalau saya menerima, saya nggak tahu, hari Jumat yang lalu, namburu dari istri saya, atau kakak dari bapaknya meninggal. Baru dikuburkan kemarin. Begitu kami pulang dari kuburan, lalu adik dari mama saya meninggal. Tulang saya, kalau orang Batak bilang tulang saya. Lalu di berita keluarga itu rame. Karena begini, bulan 5 kemarin adik mama saya meninggal. Bulan 7 kemarin mama saya meninggal. Seminggu kemudian, nan tulang saya meninggal juga. Lalu bulan 10 ini kemarin, tulang saya meninggal juga. Lalu keluarga berkata, sedih kali keluarga kita ya. Lalu saya berkata begini, di balik kesedihan itu ada hal yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Karena Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita kalau kita selalu memikirkan hal-hal sedih, kita selalu memikirkan hal-hal yang, kenapa sih hidupku begini? Kenapa sih hidupku nggak pernah baik-baik? Kenapa sih hidupku selalu malang? Kenapa sih hidupku nggak pernah kayak kalian-kalian? Kalian diberkati, hidup kalian enak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di sini Tuhan hadir. Di sini Tuhan jadi sumber jawaban dari apa yang kita pikirkan. Mungkin belum waktunya, tapi Tuhan punya banyak cara untuk hidup kita. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa kita di saat-saat yang tidak terduga. Biasanya apa yang disebut dengan kejutan adalah bukan sesuatu yang sekedar menyenangkan hati, tetapi sesuatu yang berharga dan indah. Sesuatu yang membuat kita terperangah. Maka firman Tuhan genap dalam Efesus 3:20 Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu, bukankah itu luar biasa? Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan. Dan kalau kita lihat flashback-nya Bapak Ibu, ada perbandingan antara jemaat Filipi dan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang notabene kaya. Tapi jemaat di Filipi adalah jemaat yang notabene miskin. Mereka jemaat yang sederhana. Tapi apa kata Paulus di dalam ayat yang ke-10? Di dalam Filipi 4 ayat 10. Memang selalu ada perhatianmu, kata Paulus kepada orang-orang Filipi. Hanya belum ada kesempatan. Lalu di ayat 16, apa yang kita baca tadi itu, memang kamu 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi betapa luar biasanya apa yang dilakukan oleh jemaat orang Filipi kepada Paulus, yang saat itu Paulus ada di dalam penjara. Karena orang Filipi berpikir seperti ini Bapak Ibu. Jiwa kami sudah diselamatkan. Apalah arti pemberian kami ini? Bapak Ibu, semakin kita mengasihi seseorang, biasanya semakin pula kita ingin menyenangkan hatinya, betul? Benar ya? Saya nggak tahu tulang saya, Citorus dan Kak Pingkan, kualitasnya itu semakin menurun nggak?
kualitasnya itu terdegradasi enggak? Kita tahu bahwa kualitas kasihnya Tuhan itu, kadarnya itu nggak pernah turun. Bahkan nggak pernah pudar. Sekarang pertanyaannya begini, bisa nggak kita seperti orang Filipi? Apakah kita dalam hal memberi, kita berpikir ulang? Kalau aku memberi, aku kan masih pas-pasan. Kalaupun aku nggak memberi, masa dia orang lain nggak bisa memberi? Bapak Ibu, ada cerita, ini kejadian di Cina. Satu saat, satu daerah di Cina mengalami kelaparan. Ada sepasang suami istri, mereka hanya punya stok makan mie terakhir malam itu. Lalu istrinya mengolah mie tersebut. Saat istri mengolah mie tersebut untuk mereka makan, tiba-tiba rumah mereka diketok. Lalu istri katakan, Pak, bukain pintu. Lalu suami bukain pintu, betapa kagetnya karena yang ketok itu adalah seorang pengemis. Lalu pengemis itu berkata, Pak, tolong berikan saya makan sedikit. Saya belum makan. Bapak itu langsung berubah muka. Langsung berpikir begini, ya mak, kalau saya kasih, apa jadi makanan kami? Kalau saya nggak kasih, apa makanan Bapak ini? Lalu Bapak itu berkata, baik sebentar Pak, Bapak tunggu di sini. Lalu Bapak itu pergi ke dapur, lalu ia berembuk dengan istri. Istri berkata, siapa Pak? Pengemis mah. Ngapain? Ya nggak mungkin kirim paket mah, gitu ya. Minta-minta dong. Minta apa? Minta makan. Lah ini kan makan terakhir kita Pak. Kalau kita kasih makanan ini, kita besok sakit. Terus gimana? Kita usir. Terus gimana? Lalu mereka berpikir, kalau kita kasih, kita nggak makan. Kalau kita kasih, kalau kita nggak kasih, kita makan. Tapi besok juga kita nggak makan. Gini aja deh, udah kasih aja. Lalu mereka sepakat untuk memberikan mie itu kepada pengemis tadi itu. Setelah mereka sepakat, lalu mereka memberikan mie itu, lalu pengemis itu makan dengan lahap. Bapak Ibu, tiba-tiba si pengemis itu berubah jadi dewa. Oh ternyata dia berpura-pura untuk mencari siapa kira-kira yang mau memberi di saat-saat yang kritis. Lalu karena kebaikan hati si suami istri ini, sang dewa mengeluarkan sumpit. Sumpit ajaib ini bisa membuat apapun. Lalu sang dewa berkata, saya akan memberikan 3 permintaan kepada kalian. Nah karena mereka sudah lapar, buru-buru si istri berkata, Pak, bikin kami mie yang banyak dan mie yang paling enak. Ting, jadilah mie yang banyak dan mie yang enak. Setelah mereka selesai makan, masih ada 2 permintaan. Kata si dewa. Lalu sang suami buru-buru berkata, permintaan kedua kami, jadikan semua yang di rumah kami ini emas. Tiba-tiba istrinya teriak, Pak, nanti saya jadi emas. Siapa istri Papa? Gitu kira-kira ya. Oh enggak. Kita, semua yang ada di rumah ini jadi emas. Lalu ting, tiba-tiba jadi. Lalu si istri berkata, kami minta sumpitnya. Karena kalau kami nggak punya sumpit, sebanyak apapun emas yang kami punya, akan habis. Sebanyak apapun harta yang kami punya, akan habis. Lalu sang dewa memberikan sumpit itu. Bapak Ibu sudah terkasih. Apa yang bisa kita dapat dari cerita itu? Kerap kita mengejar sesuatu yang suatu saat bakal habis. Suatu saat akan sirna.
kita lupa mengejar sumbernya. Yang kedua, Bapak Ibu pernah nggak kita berpikir, kenapa sepertinya apa yang kita dapat, apa yang kita punya, kok cepat sekali habis? Sepertinya uang itu sepertinya jatuh ke pundi-pundi yang bolong, seperti yang Hagai 1 ayat 2 sampai 11 katakan. Mereka mencari, tapi selalu. Karena mereka lupa membangun rumah Tuhan. Yang perlu kita rubah bukan apa yang ada padaku, tapi siapa yang ada padaku. Kita mungkin berpikir, kenapa saya ada di komunitas ini? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir begitu? Supaya kita jadi berkat. Kenapa saya ada di PDPK? Supaya Bapak Ibu jadi berkat. Kenapa Tuhan tempatkan saya ada di tengah-tengah komunitas prasejahtera? Supaya kita jadi berkat. Jadi tujuan Tuhan bagi kita itu selaras dengan tempat di mana kita berada. Di kantorkah, di keluargakah, di komunitas inikah, di gerejakah, dan lain-lain. Dan saya percaya, kita akan maksimal jika kita ada di tempat yang tepat, meskipun tempat itu nggak nyaman. Sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu, kita akan maksimal jika kita ada di tempat yang tepat, meskipun tempat itu tidak nyaman. Digarisbawahi. Tempat yang tepat adalah di mana Bapak, Ibu, dan saya bisa bertumbuh, lalu berdampak, lalu berbuah. Memang nggak nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat Yohanes 15 ayat yang kedua? Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Betul. Tetapi jika dia lihat ada pokok yang kurang berbuah, sudah berbuah, tapi kurang berbuah, pokok itu harus dibersihkan. Pokok-pokoknya harus dibersihkan. Ranting-rantingnya itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih berbuah banyak. Jadi kita lebih baik ada di tempat yang biasa. Tempat yang tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi kita dapat bertumbuh dan berdampak daripada kita di tempat ada yang wah. Tapi kita stuck dan tidak berdampak. Sekali lagi Bapak Ibu. Lebih baik kita ada di tempat yang biasa. Sederhana. Tempat yang tidak dikenal banyak orang. Tapi kita dapat bertumbuh dan berdampak. Daripada kita ada di tempat yang wah, tapi kita stuck, bahkan tidak berdampak. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih. Lewat tema kita hari ini. God is our provider. Biarkan Tuhan lewat berbagai komunitas yang ada sama kita. Saya tahu komunitas ini sudah puluhan tahun. Lewat bos kita di kantor, lewat orang tua kita di rumah, lewat pendeta di gereja. Biarkan mereka itu, baik suami atau istri, baik rekan kerja atau rekan pelayanan. Biarkan mereka itu menarik semua kapasitas kita. Menarik semua seluruh potensi hidup kita. Lalu tanpa sadar, kita ada dalam sebuah keadaan yang berkembang. Karena semua potensi kita sudah tersalurkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi. Biarkan Tuhan lewat berbagai komunitas. Lewat bos kita di kantor, lewat orang tua kita, lewat anak-anak kita, lewat suami, lewat istri, lewat apa saja, bahkan lewat gereja, lewat pendeta, yang mungkin kita berpikir, nyuruh aja nggak pernah kerja, hanya nyuruh ke sana kemari nggak pernah kerja. Biarkan mereka menarik semua kapasitas kita, menarik semua seluruh potensi hidup kita. Lalu karena tanpa sadar, kita ada dalam sebuah keadaan yang berkembang, karena semua potensi kita sudah tersalurkan. Bapak Ibu sudah terkasih. Pernahkah kita berpikir bahwa saat kita memberi, sebenarnya kita sedang menerima? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Saya tantang kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu isi dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35? Tahu? Adalah lebih berbahagia memberi. Kalimat sebelumnya apa Bapak Ibu? Yesus berkata, betul kan? Di handphone kita itu tinta merah, betul Bapak Ibu? Coba kita lihat Alkitab kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab fisik, coba lihat di bawahnya. Ada nggak itu kutipan? Ada nggak itu kutipan? Ada. Tulang Rainer ada kutipan ya? Boleh buka suaranya? Ada nggak kutipan? Di bawahnya Ada nggak di Alkitab? 2 Timotius 4 ayat 7. Bukan. Kisah Rasul 20 ayat 35. Ada nggak itu Oh kutipan? iya, iya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Di Alkitab fisik ya Bapak Ibu? 20 ayat 35. Ada nggak kira-kira? Bisa kita lihat di bawahnya. Ada nggak itu kutipan? Nggak ada di bawahnya. Nggak ada ya? Padahal itu tinta merah ya. Di handphone kita tinta merah ya. Oke. Semua yang tinta merah itu adalah kata Tuhan Yesus. Betul ya? Betul kan? Dan Alkitab tadi katakan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan. Lalu Paulus mengutip tinta merah itu di handphone. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betul? Biasanya kalau itu kutipan, biasanya kalau itu kata Tuhan Yesus pasti ada di bawah. Benar kan? Tapi kenapa tidak ada kutipan Bapak Ibu? Karena seluruh hidup Yesus. Karena seluruh apa yang Yesus kerjakan. Seluruhnya adalah pemberian. Paulus nggak perlu baca Alkitab, lalu mengutip satu ayat. Enggak. Sekali lagi, karena hidup Yesus, seluruhnya adalah pemberian. Nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Nangkap ya? Jadi, saya tidak bermaksud menggurui kita. Saya juga beberapa lama itu selalu katakan kepada orang, Bapak Ibu, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang kita tidak pernah dengar, oh Bapak Ibu, semuanya akan Tuhan izinkan, amin, semuanya akan Tuhan berikan, amin, amin, amin. Tapi itu ternyata lebih daripada apa yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, kalau saat ini kita masih berpikir bahwa ayat tersebut adalah sesuatu yang material, sadar atau tidak, kita sedang mendowngrade arti daripada ayat tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cara Tuhan menjawab doa kita itu unik. Mungkin jawaban doanya kita minta satu, kita minta yang lain, Tuhan berikan yang lain, gitu ya. Tapi coba kita bergeser sedikit kepada doa Bapa kami. Kalau kita ingat doa Bapa kami itu hanya satu permintaan jasmani, dua permintaan rohani. Apa itu permintaan jasmani? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu saja permintaan jasmani. Tapi ada dua permintaan rohani. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke? Lalu permintaan yang kedua. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saya tidak katakan tidak salah meminta hal-hal yang jasmani. Saya tidak katakan bahwa lebih banyak minta hal-hal lain. Saya tidak katakan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, coba apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Ibu Weni, kira-kira kalau saya tanya, apa yang Tuhan tidak berikan kepada Bu Weni? Kira-kira apa ya Bu? Atau Pak Alan, apa yang kira-kira Pak Alan belum terima dari Yesus? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Yakin sudah semua ya? Yakin sudah semua ya? Karena begini, nyawanya aja pun dia berikan. Betul. Bangsa Israel tidak pernah berpikir bahwa ada seorang Tuhan yang akan datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Itu lebih dari sekedar apa yang mereka pikirkan tentang rumah, apa yang mereka pikirkan tentang kendaraan, apa yang mereka pikirkan tentang masa depan mereka. Karena Yesus lebih daripada itu semua. Nah pertanyaan,
Jika Yesus sudah memberikan semua itu kepada kita, pertanyaan begini, kenapa dalam hidup ini kita harus memberi? Ada dua hal. Saya masih ada waktu, sedikit. Saya masih ada waktu, Pak. Oke, yang pertama, kenapa kita harus memberi? Yang pertama, karena hidup kita adalah hasil pemberian. Napas kita, fisik kita, segala kepunyaan kita, segala kemampuan kita, lebih dari apapun itu semua Tuhan berikan. Bahkan W.S. Rendra pernah berkata dalam puisinya berkata seperti ini. Hidup itu seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu hilang. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa itu hanya titipan. Mobilku hanya titipan. Rumahku hanya titipan. Hartaku hanya titipan. Putra-putriku hanya titipan. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa ia menitipkan semua itu kepadaku? Untuk apa ia menitipkan semua itu kepadaku? Lalu W.S. Rendra berkata begini. Kalau bukan milikku, apa yang harus aku lakukan untuk miliknya ini? Kenapa ketika semua itu diambil, kukatakan itu musibah, kukatakan itu petaka, kukatakan itu ujian untuk melukiskan bahwa itu hanyalah malapetaka. Banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Kutolak sakit, kutolak miskin. Seolah derita adalah hukuman bagi. Dari sinilah kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Dia mau mati demi kita. Sebuah pemberian yang amat sangat mahal. Maka dalam hal ini kita harus belajar. Seperti apa kata Paulus. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi? Yang pertama, karena hidup kita adalah pemberian. Lalu yang kedua, apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul 20, bahwa lebih berbahagia menerima, memberi daripada menerima. Di dalam bahasa Inggrisnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah more blessed, lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari dalam hidup kita ini kita tanamkan apapun yang saat ini jadi pergumulan kita, apapun yang saat ini jadi harapan hidup kita. Percayalah, Tuhan sedang siapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlambat, seperti lagu kita tadi itu. Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. God is my provider. Amin.